bersama saya sudah ada Pak Aep membantu di host, kemudian ada Pak Herit sepertinya tadi sudah ada. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan atau pesan-pesan di awal untuk pejuang hati. Silakan Pak Herit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk semuanya. Selamat siang. Tidak lupa juga tadi semangatnya 2022 ganti hati baru ya. Jadi target kita memang tahun ini banyak anak di Indonesia yang bisa melakukan transplant. Khususnya kami juga sedang mengejar target 20 anak transplant di tahun 2022 ini. Jadi mudah-mudahan salah satunya anak Bapak Ibu yang nanti berkesempatan beruntung untuk sampai bisa maju ke meja transplant. Dan tahun ini tahun semangat kita juga untuk kita memperbaiki kualitas transplant di Indonesia. Bukan hanya rumah sakit, tapi kita juga sebagai orang yang masuk di dalam sistem ini juga harus berkontribusi untuk membantu memperbaiki hal-hal yang masih banyak yang kurang dalam sistem transplantasi hati di Indonesia. Jadi kita juga nggak mau kalah sama di luar negeri supaya Bapak Ibu nanti atau anak pejuang hati lainnya nanti nggak usah keluar negeri. Jadi di sini pun udah merasa nyaman untuk melakukan transplantnya. Jadi dari sisi biaya, dari sisi kualitas, dari sisi kemudahan dan lain-lainnya sudah bisa kita rasakan di Indonesia ini. Dan nanti transplant juga bakal hal yang terus kita kejar terus, setiap bulan kita update terus, karena sebagian besar anak-anak pejuang hati memang membutuhkan transplant ya. Jadi nanti transplantnya bakal kita usahakan gimana caranya, nggak hanya di Jakarta, gimana caranya rumah sakit di Indonesia yang pernah melakukan transplant bisa memulainya lagi gitu. Memang bukan program yang mudah transplantnya sendiri, tapi juga transplant di Indonesia juga masih berfokus di Jakarta itu sendiri. Salah satunya rumah sakit yang masih beroperasi untuk transplantnya yaitu RSCM. Jadi RSCM yang membuka kuota itu untuk 20 anak bisa melakukan transplant tahun ini. Ya mudah-mudahan juga COVID-nya berangsur menghilang ya, supaya transplant tidak terganggu pada prosesnya. Nanti juga kalau nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk maju screening, sudah siap calon donornya, nanti kami akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengukur kesiapan apa saja yang sudah dilakukan. Jadi transplant itu bukan sekedar saya mau operasi kemauan itu, memang salah satu yang jadi pegangan para orang tua, tapi seenggaknya kalau cuman kemauan aja itu belum cukup. Jadi harus dibarengi dengan kesiapan lain, baik kesiapan dari faktor umum, faktor kesehatan, faktor anak, faktor calon donor itu sendiri, faktor keluarga, dan sisi-sisi yang lain seperti hukum, sisi sosial, dan lainnya. Dan nanti juga selama menjalani proses screening, kita bisa membantu untuk memberikan arahan ya. Mungkin Bapak Ibu kalau screening jalan sendiri bisa, tapi seenggaknya kami ada pengalaman di belakangnya untuk memberikan tips atau trik supaya screeningnya berjalan lancar. Atau sebelumnya kami persiapkan diri dulu Bapak Ibu supaya
Bapak Ibu tuh nggak banyak mengalami kegagalan pada saat proses untuk screeningnya itu sendiri. Paling itu yang bisa diberikan informasinya. Kalau jika ada kesulitan selama berjalan atau pada persiapannya Bapak Ibu menemukan kendala persiapan donor, persiapan keluarga, kami bisa berikan edukasi khusus, tinggal hubungi kami aja. Paling itu, kembali lagi ke Bu Dian. Terima kasih Pak Heri.